Apa yang akan terjadi jika kamu hidup di dunia di mana segalanya tidak pernah berantakan? Bayangkan lemari yang tak pernah penuh, ruang tamu tanpa tumpukan barang, dan pikiran yang tak lagi sesak. Tapi apakah ruang kosong itu benar-benar kosong? Atau justru ruang kosonglah yang paling penuh? Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang sering salah dipahami, gaya hidup minimalis. Namun bukan sebagai tren foto di Instagram atau di TikTok atau media lainnya yang serba putih, melainkan sebagai cara berpikir dan cara kita hidup. Dan kita akan menyelaminya bersama buku karya Frank Chin J. Joy of Less atau Seni Hidup Minimalis. Seorang pelopor gaya hidup minimalis modern yang percaya bahwa hidup lebih ringan bukan soal membuang, melainkan soal membeli. Pertanyaan pertamanya, apa sebenarnya makna dari hidup minimalis? Pengarang menyebutkan sebagai melepaskan diri dari beban berlebihan. Tapi bukan hanya beban benda fisik, juga beban mental, emosional, bahkan beban hidup itu sendiri. Dalam bukunya, ia memperkenalkan dengan pendekatan sebuah langkah demi langkah menuju hidup yang ringan dan sadar. Tapi tunggu dulu, kenapa kita harus menyederhanakan? Bukankah hidup yang rumit adalah tanda kita berkembang? Dahulu, manusia hidup dengan sangat sedikit. Satu tombak, satu kantong air, dan satu gua. Namun sejak revolusi industri, semuanya berubah. Produksi barang meningkat ribuan kali lipat hanya dalam satu abad. Fakta tahun 1930, satu keluarga rata-rata hanya memiliki sekitar 36 benda di dapur. Sekarang, lebih dari 300 dan setengahnya tidak pernah dipakai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kita benar-benar membutuhkan lebih banyak atau hanya terbiasa melihat lebih banyak? Di otak kita, bagian yang bertugas menginginkan sesuatu berkaitan langsung dengan bagian yang membuat kita merasa senang. Setiap kali kita melihat diskon atau promo, tubuh kita melepaskan hormon kesenangan. Kita seringkali membeli barang bukan karena kita perlu, tapi karena kita ingin merasakan rasa senang membeli. Penulis mengatakan, kita bukan apa yang kita miliki, kita adalah apa yang kita lakukan, kita pikirkan, dan siapa yang kita cintai. Namun, dunia berkata sebaliknya, kita adalah mobil kita sendiri. Status kita diukur dari sepatu dan jam tangan kita. Disinilah masalahnya bermula. Hidup minimalis bukan berarti hidup miskin, tapi berarti miskin terhadap gangguan. Kita hidup di zaman di mana perhatian menjadi mata uang, dan setiap benda termasuk notifikasi adalah pencuri perhatian. Pengarang percaya bahwa setiap benda punya biaya tersembunyi. Waktu untuk membersihkan, ruang untuk menyimpan, dan energi untuk mengurusinya. Jadi, siapa yang sebenarnya yang kita miliki? Apa kita yang memiliki benda atau benda-benda itu yang mengendalikan kita? Penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai penghasilan tertentu, tambahan uang dan barang tidak memberikan tambahan kebahagiaan yang signifikan. Bahkan kebanyakan pilihan malah membuat kita lelah secara total. Fenomena ini disebut dengan kelelahan membuat keputusan. Pengarang menyarankan kurangi pilihan yang tidak penting, tingkatkan kebebasan yang bermakna. Lebih sedikit baju artinya lebih cepat memilih. Pada akhirnya lebih banyak waktu untuk kita hidup. Banyak orang yang setelah melepaskan justru mendapatkan lebih banyak. Yang pertama misalnya seorang ibu yang dulu stres mengatur rumah, kini bisa membaca dongeng sebelum tidur. Yang kedua, kasusnya seorang mahasiswa yang dulunya terobsesi koleksi sepatu, sekarang punya ruang dan waktu untuk menulis buku. Apa yang mereka lepaskan? Barang. Apa yang mereka dapatkan? Kebebasan, ruang bernapas, dan ketenangan batin. Inilah inti dari buku yang kita baca hari ini, yaitu latihan hidup yang pertama dengan mulai dari awal. Kosongkan ruang, mulai ulang. Kemudian yang kedua, buang atau sumbang atau daur ulang. Jangan ditunda. Ketiga, kendalikan diri. Jangan mudah tergoda untuk membeli. Yang terakhir, pilih dengan tegas. Hanya simpan yang berguna dan bermakna aja. Setiap langkah bukan hanya membersihkan ruangan, tapi juga membersihkan pikiran.
Dalam budaya Jepang ada konsep bermakna ma, ruang kosong antara dua hal, yang justru menjadi bagian paling penting dari komposisi. Apakah kekosongan itu benar-benar kosong, atau justru karena kosong ia memberi ruang untuk makna? Pengarang percaya bahwa dalam ruang yang ringan, kita bisa melihat dengan lebih jernih. Dalam hidup yang sederhana, kita bisa hadir sepenuhnya. Minimalisme bukan tentang jawaban, tapi tentang keberanian untuk bertanya, apakah benda ini benar-benar membahagiakanku atau hanya mengisi ruang kosong dalam hidupku? Jika rumahku terbakar, apakah aku akan menggantinya? Jika benda ini tidak ada, apakah hidupku jadi lebih berat atau lebih ringan? Ketika kita mempertanyakan benda-benda yang kita simpan, sebenarnya kita sedang menyusun ulang apa yang paling kita hargai. Pada akhirnya, jadi apakah hidup yang ringan adalah hidup yang kosong? Atau mungkin justru itulah satu-satunya agar cara kita bisa penuh. Penuh waktu, penuh perhatian, penuh kesadaran. Karena sedikit bukan sekedar cukup, sedikit adalah segalanya yang kita butuhkan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan komen apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban kita hari ini.